Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Yohanes 15 ayat 9, demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita dipanggil Tuhan dan diutus ke dunia melakukan tugas panggilan masing-masing. Tapi dalam panggilannya itu dan pengutusannya itu, kita tidak pernah terpisah dari Tuhan. Karena ketika kita diutus dan kemudian putus hubungan dengan Tuhan, kita tidak memiliki kekuatan apa-apa. Maka dalam segala tindakan dan perbuatan yang kita lakukan, kita harus melakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus, bukan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena ketika kita di dalam nama Tuhan Yesus, artinya kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Hal ini sangat prinsipil untuk kita lakukan. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 ini, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka prinsip yang utama dalam melakukan tugas panggilan, baik di gereja kita di HKBP, dari tingkat pusat dari sinodal, sampai ke tingkat jemaat yang paling kecil, baik juga pelayan-pelayan seksi, kalau itu tidak kita lakukan dalam nama Tuhan, tidak akan berbuah apa-apa. Karena di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu, dalam hal ini, maka Tuhan Yesus kemudian mengingatkan kita di ayat 9. Sama seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Kekuatan utama kita tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam kasih-Nya. Maka tugas pelayanan yang kita lakukan adalah berangkat dari kasih Tuhan. Dengan tinggal di dalam Yesus, maka semua prinsip pelayanan yang kita lakukan adalah meneladani Kristus Allah yang telah memberikan panggilan kepada kita. Pertama sekali kita harus diingatkan bahwa bukan karena kelayakan dan kelebihan kita dipanggil menjadi alat Tuhan, menjadi hambanya, menjadi pelayannya. Karena inisiatif pemanggilan itu bukan atas kecerdasan dan usaha kita, tetapi inisiatif itu dilakukan oleh Tuhan sendiri. Di ayat 16 dalam konteks bacaan ini Tuhan Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dan tugas panggilan yang diberikan kepada kita masing-masing, di ayat 17 ini tegaskan demikian. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Tugas ini sepertinya mudah, tetapi di tengah kehidupan dunia saat ini menjadi tantangan yang sulit. Tantangan paling sulit untuk mengasihi saat ini adalah ketika masing-masing manusia bertumbuh lebih individual. Dan dalam hidup individual ini ditunjang oleh kemajuan teknologi. Sepertinya setiap manusia sudah kurang membutuhkan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal inilah kita hadir sebagai orang Kristen untuk mengingatkan bahwa panggilan mula-mula dan ketetapan Tuhan kepada manusia itu masih berlaku sampai akhir zaman. Firman Tuhan yang berkata, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja, tetap akan terjadi sampai akhir zaman. Di sana kita menunjukkan kasih itu, karena sekuat apapun manusia, dia memerlukan perhatian. Dan sehebat apapun seseorang, dia membutuhkan kasih sayang. Sehebat apapun orang lain, dia membutuhkan topangan dan lain sebagainya. Maka karena itu, saudaraku yang terkasih, hiduplah di dalam Tuhan, supaya dengan kasih yang dari Tuhan, kita dapat saling mengasihi. Dan di dalam saling mengasihi, kita harus memberikan perhatian. Dan dalam memberikan perhatian itu juga, kita harus memberikan topangan penghiburan kepada saudara kita yang lain. Dan selanjutnya, kita bersama-sama untuk bersukacita, menikmati berkat yang dari Tuhan. Dan ketika kita mengalami pergumulan dan penderitaan dalam duka cita, di sana kita datang memberikan penghiburan. Hiduplah dalam Tuhan, hidup saling mengasihi,
hidup saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa karena Tuhan memanggil dan memilih kami. Maka biarlah kami senantiasa hidup dalam Tuhan, agar kami dapat membuahkan buah yang baik, saling mengasihi, saling menopang dalam kehidupan yang lebih baik dengan sesama kami, dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup dalam Tuhan. Selamat beraktivitas. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.